Kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo tak lagi sekedar soal benar atau tidaknya selembar dokumen akademik. Ia telah menjelma menjadi drama politik hukum yang syarat konflik personal, ego aktivisme, dan tafsir kebebasan berpendapat. Babak terbarunya justru memperlihatkan sesuatu yang ironis. Pecah kongsi di antara mereka yang sebelumnya berdiri di barisan yang sama. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, dua nama yang selama ini dikenal vokal mengusung isu ijazah palsu Jokowi, kini berbelok arah. Keduanya melaporkan Ray Suryo beserta kuasa hukumnya Ahmad Koizinuddin ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu datang tak lama setelah status tersangka Egy dan Damai dicabut polisi, menyusul pertemuan mereka dengan Jokowi. Di ruang publik, langkah hukum itu dibaca bukan sekedar sebagai proses keadilan, melainkan sinyal retaknya aliansi yang sebelumnya solid. Isu yang awalnya diklaim sebagai perjuangan kebenaran kini terlihat berubah menjadi arena saling serang antar aktor. Di sisi lain, kubu Ray Suryo memilih jalur perlawanan. Tak hanya berencana melapor balik, mereka juga mengumumkan niat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Pasal yang selama ini dijuluki pasal karet karena lenturnya tafsir dan dampaknya yang dianggap membungkam kritik serta kebebasan berekspresi. Langkah judicial review ini menggeser fokus perkara. Kasus ijazah tak lagi berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan debat klasik di negara demokrasi, sampai di mana batas kritik dan kapan ia berubah menjadi pencemaran nama baik. Siapa yang berhak menentukan kebenaran ruang publik, aparat, atau pengadilan? Di tengah pusaran itu, Jokowi mengambil posisi yang terkesan tenang namun tegas. Ia menyatakan pintu maaf tetap terbuka, tapi proses hukum harus berjalan sampai pengadilan. Bagi Jokowi, pengadilan adalah forum pembuktian yang sah, bukan sekedar panggung opini atau tekanan publik. Pernyataan tersebut sekaligus menutup ruang kompromi di luar hukum. Pesannya jelas, polemik ini tak akan selesai lewat klarifikasi sepihak atau drama konferensi pers, melainkan melalui putusan hakim. Kasus dugaan ijazah Jokowi pun kini berubah wajah. Dari tuduhan administratif menjadi konflik antar aktivis. Dari klaim moral menjadi pertarungan pasal. Dan dari isu personal menjadi cermin rapuhnya relasi antara kebebasan berpendapat dan hukum pidana. Di ujung cerita, publik tampaknya tak hanya nunggu vonis tentang ijazah, tetapi juga jawaban yang lebih besar. Apakah hukum benar-benar menjadi alat pencari kebenaran atau sekedar panggung baru bagi drama pecah kongsi yang tak berkesudahan? Ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta siang itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena kosong, tapi karena setiap kata yang keluar punya bobot. Di kursi saksi duduk seorang purnawirawan jenderal polisi, Komjen Pol Purnawirawan Ogrozono, mantan Wakapolri yang karirnya dibangun dari kebiasaan melihat detail, termasuk hal yang sering luput dari perhatian orang awam. Sidang Citizen Lawsuit ijazah mantan Presiden Joko Widodo Selasa 13 Januari 2026 bukan lagi sekedar adu dokumen. Ia berubah menjadi soal pengenalan wajah. Bukan wajah di baliho, bukan wajah di layar kaca, tapi wajah di selembar kertas tua bernama ijazah. Ogrozono tidak berbicara berputar-putar, ia langsung ke inti. Menurutnya, wajah dalam pas foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial berbeda jauh dengan Jokowi yang pernah ia temui langsung. Beda jauh, katanya singkat, berulang tanpa ragu. Sebagai perwira tinggi Polri, Ogrozono terbiasa mengandalkan panca indera. Ia mengingat betul bagaimana rupa Jokowi ketika masih menjabat presiden, pernah berhadapan dekat, pernah melihat langsung, dan di hadapan majelis hakim, ia menyebut satu persatu telinga, mata, bentuk wajah, hingga kacamata yang menurutnya tak pernah ia lihat dikenakan Jokowi. Bukan perbedaan tipis, bukan perubahan usia, tapi menurutnya perbedaan yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Ia bahkan membuat perbandingan sederhana. Foto dirinya sendiri dari SD hingga SMA, wajah boleh berubah, tapi benang merahnya tetap sama. Pada foto ijazah yang dipersoalkan, benang merah itu menurut Ogrozono tidak ia temukan. Sidang makin senyap ketika pembahasan bergeser ke detail lain. Materai tahun 1985, Jokowi menggunakan materai Rp100, sementara ijazah pembanding milik almarhum Bambang Rudiharto, alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun yang sama, mengenakan materai Rp500. Bagi sebagian orang ini sepele, bagi Ogrozono ini tanda tanya. Menurutnya,
Menyebut ijazah sebagai identik adalah keliru. Dokumen seperti ijazah, kata dia, tidak pernah benar-benar identik satu sama lain. Yang bisa identik hanyalah tanda tangan. Selebihnya, kertas, cetakan, foto selalu punya perbedaan sekecil apapun. Di ruang sidang itu, Ogroseno tidak membawa vonis, ia hanya membawa keraguan. Namun keraguan dari seorang mantan Wakapolri bukan sekedar opini warung kopi. Sidang CLS ini masih berjalan, putusan belum dijatuhkan. Tapi satu hal sudah terjadi. Selembar ijazah yang selama ini dianggap selesai kini kembali dipandang dari jarak sangat dekat. Bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk memastikan wajah di atas kertas itu benar-benar milik siapa. Dan di pengadilan, terkadang detail sekecil telinga lebih keras dari pidato panjang. Ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta Selasa 6 Januari 2026 kembali menjadi panggung dari perkara yang sejak awal lebih ramai di luar pengadilan ketimbang di dalamnya. Citizen lawsuit soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki tahap pembuktian. Namun satu hal ditegaskan sejak awal, sidang ini bukan soal keaslian ijazah. Kuasa hukum Jokowi YB Irfan meluruskan arah perkara. Menurutnya, inti gugatan bukanlah benar atau palsu ijazah, melainkan sikap Jokowi yang menolak memperlihatkan ijazah aslinya saat tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA mendatangi kediamannya pada 16 April 2025. Pertanyaannya kemudian sederhana, tapi sensitif. Apakah penolakan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Disinilah perkara ini menjadi menarik, bukan karena ijazahnya, melainkan karena batas kewenangan. TPUA menduga penolakan tersebut sebagai tindakan melawan hukum. Namun bagi pihak tergugat, logikanya justru terbalik. Irfan menegaskan TPUA bukan aparat penegak hukum. Mereka bukan penyelidik, bukan penyidik, dan tidak memiliki kewenangan hukum untuk meminta seseorang, bahkan mantan presiden, memperlihatkan dokumen pribadi. Dalam kacamata hukum, penolakan bisa jadi adalah hak. Dalam kacamata publik, penolakan sering dibaca sebagai kecurigaan. Dua perspektif ini kini bertemu di ruang sidang tanpa teriak, tanpa tagar. Menariknya, meski penolakan anggapan wajib menunjukkan ijazah, pihak Jokowi justru tetap berupaya menghadirkan ijazah asli di persidangan. Masalahnya, dokumen itu tidak lagi berada di tangan Jokowi. Ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM dan ijazah SMA Negeri 6 Surakarta saat ini berada di bawah kekuasaan penyidik Polda Metro Jaya. Keduanya disita sebagai barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana yang menyeret Egy Sujana dan kawan-kawan. Untuk itu, tim kuasa hukum Jokowi mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Polda Metro Jaya. Ia menegaskan penyerahan ijazah kepada Polda Metro Jaya bukan tindakan sepihak. Proses penyitaan dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Artinya, secara hukum, dokumen tersebut sah berada di tangan negara. Sidang CLS ini perlahan berubah menjadi uji batas. Sejauh mana warga negara boleh menuntut, dan sejauh mana individu bahkan mantan presiden berhak menolak. Tidak ada debat panjang soal font ijazah, tanda tangan, atau tinta pudar. Yang diuji justru prinsip dasar negara hukum, kewenangan, prosedur, dan hak personal. Apakah menolak penunjukan ijazah kepada kelompok masyarakat sipil adalah pelanggaran hukum, ataukah justru sebaliknya? Memaksa seorang dokumen pribadi tanpa dasar kewenangan adalah masalahnya. Jawabannya tidak viral, tidak dramatis, tapi tidak menentukan arah perkara. Sidang berlanjut, ijazah masih dibicarakan, tapi kali ini bukan kertasnya yang jadi soal, melainkan siapa yang berhak meminta dan siapa yang berhak menolak.